Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, sahabat bahasa? Senang sekali kami kembali menyapa Anda dalam Siniar Sasambu, edisi Bisato, bincang bersama tokoh dengan tema yang tidak kalah menarik hari ini, yaitu merayakan kemenangan Tuhan Padi. Wah, seperti apa sih sebenarnya Tuhan Padi, yang merupakan buku karya Bang Kiki Sulistyo ini? Nanti kita akan bahas bersama-sama dengan penulis atau yang menjadikan karya ini menjadi salah satu nominasi terpilih pada majalah Tempo dan bahkan memenangkan award atau penghargaan sebagai buku puisi terbaik tahun 2021. Nah, narasumber kita pada hari ini, sahabat bahasa, beliau merupakan kelahiran Lombok, Pulau Lombok, tepatnya di Ampenan. Dan itu kenapa pada beberapa puisinya di dalam Tuhan Padi ini banyak menyebutkan kata Ampenan ya. Bang Kiki ya, sudah hadir bersama kita di sini Bang Kiki Sulistyo. Apa kabar hari ini Bang Kiki? Baik. Alhamdulillah. Aman. Dan ternyata cukup banyak sudah buku yang ditulis oleh Bang Kiki. Ini sudah dijajarkan di depan saya nih, sahabat bahasa. Ada yang berjudul Hikayat Lintah, kemudian Di Ampenan Apalagi Yang Kau Cari, seperti itu tanah kelahirannya Bang Kiki. Nah, tentu saja ini nggak lepas dari karya atau proses kreatif yang dilewati Bang Kiki dari awal menulis hingga sampai sekarang ada di posisi saat ini. Bang Kiki, kalau boleh dijelasin nih ke sahabat bahasa yang mungkin saat ini sedang menonton tayangan Siniar Sasambu, awal mula Bang Kiki berkecimpung di dunia tulis menulis atau karya puisi ini sejak kapan dan karena apa akhirnya tertarik menulis karya-karya ini, Bang Kiki? Iya, pada mulanya saya kira itu berangkat dari kesukaan saya membaca. Nah, itu sudah dimulai sejak saya SD. Saya pertama kali menulis puisi itu waktu saya masih SMP. Itu karena saya membaca atau menemukan puisi di buku pelajaran bahasa Indonesia. Dan saya ngerasa ini kayak asik ya gitu. Sehingga saya mencoba menulis apa yang saya kenal sebagai puisi kayak gitu. Itu sejak saya SMP dan saya tidak berhenti menulis sampai sekarang. Wah, luar biasa, dan tetap konsisten menghasilkan karya-karya yang tentunya semakin istimewa seiring bertambahnya tahun. Nah, Bang Kiki kira-kira masih ingat gak nih karya pertama nih judulnya apa atau tentang apa nih waktu itu Bang Kiki nulis puisinya waktu zaman SMP itu? Saya tidak ingat isinya, tapi saya ingat judulnya. Judulnya itu sebenarnya saya ambil dari judul novel orang. Judul novelnya Mohtar Lubis, Harimau. Jadi karena saya suka dengan judul itu, saya bikin puisi dengan judul yang sama. Tapi isinya saya tidak ingat isinya apa, masih kecil kan, nggak tahu kayak gitu. Dan ternyata itu jadi pijakan atau langkah awal Bang Kiki sampai dengan saat ini menghasilkan karya-karya yang sudah cukup banyak. Nah, kalau membahas tentang buku yang saat ini baru saja memenangkan nominasi di Tempo nih Bang Kiki, Tuhan Padi. Kenapa akhirnya memilih judul Tuhan Padi? Apa yang istimewa atau apa yang menjadi trigger atau apa ya? Pokoknya yang akhirnya Bang Kiki milih Tuhan Padi. Kan kalau dengernya mungkin agak rancu ya, tapi sebagai gimana sih sebenarnya proses di belakang ini Bang Kiki sampai terbentuk Tuhan Padi? Ya, sebagai buku Tuhan Padi ini berisi puisi-puisi yang saya tulis dalam rentang waktu hampir 10 tahun ya. Dari 2011 sampai 2020. Jadi sepanjang 2011 sampai 2020 itu tentu saya banyak menulis puisi. Buku puisi pertama saya itu di tahun 2014. 2014 1, 2015 2, 2017 1, 2018 1, 2021. Nah, dari periode penulisan yang 6 buku ini, ada puisi-puisi yang saya tidak masukkan ke dalam 6 buku itu. Nah, puisi-puisi yang saya tidak masukkan ke dalam 6 buku itulah yang saya kumpulkan kembali, saya seleksi, kemudian saya kumpulkan di dalam Tuhan Padi, ditambah beberapa puisi yang baru gitu. Puisi-puisi sebenarnya puisi-puisi di Tuhan Padi ini bagi saya pribadi itu upaya untuk melihat hubungan saya
dengan bahasa dan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di sekitar saya. Artinya dia bisa juga disebut sebagai respon terhadap perubahan-perubahan itu, terutama perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh maraknya atau giatnya pembangunan pariwisata atau pengalih fungsian lahan pertanian. Tuhan Padi adalah metafor buat saya untuk aktivitas bertani yang bagi saya lebih merupakan aktivitas budaya ketimbang aktivitas komoditi. Tapi karena pengalih fungsian lahan kan banyak lahan pertanian yang habis, jadi seperti hilangnya kesakralan padi itu. Itu yang saya coba representasi melalui metafor Tuhan Padi itu. Baik, jadi kalau misalkan Tuhan Padi ini berdasarkan perubahan-perubahan yang mungkin ada di sekitar kita, pada beberapa puisi yang juga ada di buku Tuhan Padi ini ada beberapa judul juga yang menarik nih Bang Kiki, menurut saya itu adalah Mandalika dan Sunggar Tutul. Kalau biasanya kita membahas atau mengenal Dewi Anjani, tapi ini Sunggar Tutul. Nah, kalau kedua puisi tersebut menceritakan tentang apa nih sebenarnya makna yang tersirat di dalamnya? Apa masih tentang kehidupan sosial atau lingkungan atau seperti apa, Bang Kiki? Itu kan diambil dari kisah lokal ya. Mandalika, Sunggar Tutul itu diambil dari kisah lokal. Dan saya sebenarnya juga hendak merespon itu sebagai bagian dari kosmologi saya sebagai orang yang tinggal di sini gitu. Meskipun secara praksis saya berjarak sebenarnya dengan kisah-kisah lokal itu. Karena saya tuh lahirnya di Ampenan. Gitu. Ampenan kan ya, Ampenan itu kota urban ya. Benar. Pada masanya dia adalah kota pelabuhan besar, tempat banyak orang dari berbagai daerah datang. Saya itu berjarak dengan sama dengan fitur-fitur tradisi itu atau fitur-fitur mitologi itu. Dan puisi mungkin saya jadikan jalan untuk merespon itu, karena meskipun saya berjarak, dia beredar di sekitar saya. Ya, bagaimana saya merespon itu ya dengan cara menuliskan itu, tetapi sebagai bagian dari perubahan. Kalau saya menyusun Tuhan Padi ini kan dengan semacam garis waktu gitu ya, garis waktu yang menandakan perubahan ruang. Kalau dari awal itu ada Sembalun, Bayan gitu ya, Sekardiu, dari Mayura kalau nggak salah ya, Mayura ke kota. Kan di bagian tengah ada Mentaram, Mentaram, Kijang Mentaram, sampai ke realitas digital. Di bagian akhir itu puisi-puisi saya bisa katakan dia lebih bersifat fonemik ketimbang semantik. Gitu. Jadi saya menyusun itu berdasarkan garis waktu dan perubahan-perubahan yang terjadi. Wah, menarik sekali. Nah, kalau kita ngebahas terkait dengan tingkat kesulitan pada proses kreatif penulisan masing-masing karya puisi yang tertuang di buku ini, kira-kira mana yang pada saat Bang Kiki menulis membutuhkan lebih banyak inspirasi nih Bang Kiki? Dari sekian judul yang ada di Tuhan Padi. Saya kira semuanya sulit. Semuanya sulit karena saya itu menulis itu pada saat itu dan di tempat itu gitu, atau saat ini di tempat ini. Jadi saya tidak memindahkan yang sudah ada di dalam pikiran saya kemudian tinggal dipindahkan ke dalam tulisan gitu. Penciptaan yang saya lakukan itu terjadi pada saat saya menulis. Jadi saya menghindari memindahkan itu supaya hal-hal semacam emosi ya, mood dan segala macam itu bisa berperan di dalam penciptaan itu, karena saat itu kan, saat itu juga di tempat itu juga, itu pola yang sering saya lakukan. Nah, dia menjadi sulit karena yang saya lakukan itu adalah pertama-tama mencoba mengenali atau melacak apa yang sedang saya pikirkan, apa yang sedang saya pikirkan, apa yang sedang terjadi pada tubuh saya. Dan kemudian pelacakan itu bergerak ke depan gitu, ke puisinya sendiri. Apakah apa yang saya pikirkan dan apa yang dialami oleh tubuh saya itu terrepresentasi di puisinya atau tidak gitu.
ketika saya berpikir gitu atau mencoba menangkap kata, kemudian ada kata-kata yang datang gitu ya, saya selalu bertanya-tanya dari mana sumber kata-kata ini, kok dari sekian banyak kata kok yang ini yang muncul. Nah sumbernya ini saya lacak kemudian gitu. Nah pelacakan ini itu tercermin tidak di dalam puisi, akhirnya setelah puisi itu jadi tercermin atau tidak. Itu pembacaan ulang-alik dari dalam keluar, iya biasanya. Jadi semuanya sulit. Baik. Nah, dari buku puisi Tuhan Padi kan ada beberapa judul yang Bang Kiki ya. Kenapa pada akhirnya Bang Kiki memutuskan untuk yang menjadi judul itu Tuhan Padi? Kenapa bukan Mandalika atau tadi Mayura, Mentaram misalnya? Apa yang spesial dari puisi Tuhan Padi ini sendiri, Bang Kiki? Saya memilih Tuhan Padi menjadi judul karena ada beberapa faktor. Yang pertama, Tuhan Padi sebagai satu frasa, bagi saya dia bisa merepresentasikan seluruh isi puisi. Karena ada Tuhan yang kesakralannya itu bersifat vertikal, ada padi yang bagi saya kesakralannya bersifat horizontal. Nah itu bertemu di sudut itu, dan memang sebagian besar puisi di sini berangkat dari sesuatu situasi atau suatu masyarakat yang saya andaikan adalah masyarakat agraris, masyarakat petani yang sebelum dia kemudian berubah menjadi kota dan segala macam gitu. Dan faktor kedua sebagai judul dia enak gitu, dalam tanda petik memancing ya, memancing orang kalau ngelihat ini apa ya maksudnya Tuhan Padi. Kalau Mandalika kan orang udah tahu Mandalika aja gitu, tapi kalau Tuhan Padi dia memancing apa ya maksudnya Tuhan Padi gitu. Strategi ini aja, strategi perbukuan. Gitu. Benar, karena judulnya aja membuat penasaran mungkin bagi orang yang awam terkait dengan dunia sastra sepertinya juga mungkin berpikir Tuhan Padi maksudnya apa ya, kok rancu kalimat atau pemilihan katanya. Pada akhirnya membuka bukunya dan membaca, wah ternyata Tuhan Padi itu berkisah tentang perubahan lingkungan sosial, khususnya tentang masyarakat yang mungkin masyarakat agraris di Pulau Lombok ini. Nah Bang Kiki, dari sekian buku mungkin yang ada di depan saya saat ini, yang pertama kali terbit atau karya pertama yang diterbitkan oleh penerbit yang Bang Kiki tulis nih yang mana nih Bang Kiki? Dibawa nggak ke sini? Karya buku pertama nggak ada di sini. Itu cuma itu aja yang kurang nih. Yang buku pertama. Ini buku kedua yang Rencana Berciuman. Baik. Nah, yang membedakan Tuhan Padi dengan buku-buku yang sebelumnya Bang Kiki tulis apa Bang Kiki kira-kira yang membuat Tuhan Padi ini, wah ini yang paling terbaru dan wajib banget dibaca oleh pecinta sastra? Kira-kira apa ya nih sisi istimewanya Tuhan Padi dibandingkan mungkin buku-buku yang sudah terbitnya lebih dulu atau lahir lebih dulu Bang Kiki? Yang membedakan itu tentu konsepnya ya, konsep buku itu sendiri. Jadi dalam penyusunan buku kan kita biasanya pakai konsep kurasional gitu. Dibandingkan dengan Rawitan Apakarti atau Di Ampenan Apalagi Yang Kau Cari. Kalau Di Ampenan Apalagi Yang Kau Cari kan memang itu ampenan, semuanya ampenan gitu. Kalau Rawitan Apakarti itu emang Bakarti semua gitu. Kalau di sini Tuhan Padi ada yang bergerak gitu. Dari yang mitologis ke yang urban ke yang digital. Nah, konsep itu yang membedakan. Tentu saja juga selain konsep, pencarian saya di dalam penulisan puisi itu pasti ada bedanya antara buku satu dengan buku yang lain, kayak gitu. Baik. Nah kalau tadi kita sudah mengulik sedikit terkait dengan isi buku atau bagaimana kira-kira konsep di balik Tuhan Padi, buku yang baru saja diterbitkan dan juga mendapatkan penghargaan sebagai buku puisi terbaik dari Tempo ya Bang Kiki ya. Kita boleh dibagikan cerita atau pengalaman Bang Kiki sedikit mungkin terkait bagaimana perjalanan Bang Kiki hingga akhirnya Tuhan Padi ini berhasil mendapatkan penghargaan. Pada awal mulanya sampai dengan mendapat penghargaan seperti apa Bang Kiki, mungkin boleh diceritakan. Kalau untuk Tempo sih ini yang kedua kali ya. Yang kedua. Rawitan Apakarti juga diberi penghargaan buku puisi terbaik tahun 2018. 2018. Ya. Itu kan mekanismenya kan
Jadi saya menerbitkan buku ini, saya terbitkan secara independen. Saya terbitin sendiri akar pohon karena saya tidak akar pohon kan. Kemudian kita kirimkan ke panitia di kantor Tempo. Kemudian mereka menyeleksi, memilih nominasi dan kemudian memilih pemenang. Gitu. Tentu saja saya tidak berpikir sebelumnya bahwa Tuhan Padi ini akan juga memenangkan itu gitu atau mendapatkan anugerah itu. Sebagaimana saya juga tidak berpikir ketika Rawit dan Abakarti mendapatkan penghargaan itu. Saya hanya mencoba saja, motif utama sebenarnya supaya buku itu tersebar ke banyak pembaca gitu, sehingga saya mengirimkannya. Ya kalau kemudian dinilai dan masuk nominasi, tentu saja sangat menyenangkan, apalagi sampai menang, tentu menyenangkan. Tapi motif di awal tuh, yang pertama-tama saya memperkenalkan buku itu ke memang orang-orang yang memang menurut saya punya perhatian terhadap puisi atau sastra di Indonesia. Itu sih mekanismenya sesederhana itu, Mbak. Sederhana tapi berhasil mendapatkan penghargaan yang sangat diimpi-impikan oleh banyak penulis, Bang Kiki. Jadi itu merupakan pencapaian yang sangat istimewa dan spesial bagi saya. Nah, kalau boleh dibagi tipsnya nih dari Bang Kiki, mungkin bagi penulis-penulis puisi atau yang baru berkarya pada penulisan buku tentang puisi, bagaimana sih tipsnya Bang Kiki supaya puisi-puisinya ini pada akhirnya bisa juga mendapatkan penghargaan seperti yang Bang Kiki dapatkan? Ya, yang pertama-tama sesungguhnya kalau belajar menulis itu adalah hal kedua. Hal pertama itu belajar membaca. Jadi membaca itu bukan sekadar membaca dalam pengertian mengerti arti bacaan itu gitu ya, tetapi juga bisa bersifat atau bersikap kritis terhadap bacaan. Jadi kalau kita baca sesuatu terus sepertinya ini kurang tepat gitu, pemikiran di dalam buku ini kurang tepat, atau masa sih begini, kita pertanyakan. Nah, bagi saya itu yang baru kita sebut membaca. Nah, sebelum belajar menulis, bagi saya lebih penting belajar membaca, karena kemampuan kita membaca akan sangat menentukan kemampuan kita menulis. Kayak gitu. Maka kalau tadi ditanyain tips, pertama-tama belajar membaca dulu. Baik, penting sekali itu juga karena dengan membaca kita memahami, jadi punya nanti penulis mungkin masing-masing punya alur pikiran sendiri untuk menulis seperti apa karyanya akan terbentuk. Nah, kalau harapan Bang Kiki sendiri terhadap karya-karya Bang Kiki ke depannya, ingin seperti apa Bang Kiki nanti karyanya? Saya sih lebih ingin menjadikan proses ya sebagai tujuan. Jadi bukan satu panggung tertentu atau satu penghargaan tertentu atau bukunya laris tujuan, enggak begitu sih. Saya ingin proses itu sebagai tujuannya, sehingga karya saya ke depan, saya harapkan tentu saja kepada diri saya sendiri itu mencerminkan proses itu gitu. Saya tidak terlalu harus bagus karya saya gitu. Saya tidak ingin terbebani. Di dalam menulis itu saya tidak ingin terbebani. Saya ingin mencapai titik rileks itu ketika menulis. Karena justru di dalam menulis saya justru menemukan kemerdekaan. Jadi kenapa harus terbebani gitu kan. Tetapi tentu saja bukan berarti itu akan asal-asalan. Kemerdekaan di dalam konteks itu bukan berarti asal-asalan. Tentu saya bekerja dengan disiplin, tetapi tidak terbebani. Dan saya berharap pada diri saya sendiri bahwa karya-karya saya selanjutnya mencerminkan proses saya. Itu aja sih. Dan tentu saja saya yakin jika proses kita itu memang sungguh-sungguh dan hasil itu akan mencerminkan proses yang sungguh-sungguh itu, dan tentu saja karya itu pasti baik. Karena prosesnya sungguh-sungguh. Luar biasa pemikiran Bang Kiki. Jadi proses itu dinikmati aja seperti itu ya Bang Kiki ya. Ya, mengalir sampai akhirnya tidak sadar ternyata kian banyak
karya yang dihasilkan dan akhirnya memperoleh penghargaan-penghargaan. Itu juga pastinya buah kerja keras Bang Kiki sebagai seorang penulis. Nah, kalau berbicara tentang inspirasi awal tadi kita sudah bahas ya, sejak SMP nih Bang Kiki mulai menulis. Kira-kira siapa penulis puisi atau sastrawan yang kala itu bahkan mungkin sampai saat ini menjadi favoritnya Bang Kiki atau yang Bang Kiki sangat idolakan saat ini? Siapa Bang Kiki? Sebenarnya kalau yang saya sukai banyak ya. Tetapi saya mencoba melacak atau berpikir tentang perjalanan saya menulis puisi sejak SMP itu. Ada 3 nama sih yang menurut saya menjadi tapal batas periode saya gitu. Yang pertama itu Amir Hamzah, penyair Indonesia awal itu. Kenapa Amir Hamzah? Karena Amir Hamzah yang memperkenalkan saya kepada puisi. Jadi saya pertama kali membaca puisi itu puisinya Amir Hamzah di buku pelajaran bahasa Indonesia. Judulnya Ibuku Dahulu. Saya ingat baris pertamanya, Ibuku dahulu marah padaku, katanya. Amir Hamzah memperkenalkan saya kepada puisi. Kemudian nama kedua itu Subagio Sastrawardoyo, penyair Indonesia yang bagi saya puisinya sulit sebenarnya ya, tetapi menggugah gitu, bisa memicu, menggugah saya gitu. Kenapa Subagio Sastrawardoyo? Karena setelah saya membaca Amir Hamzah dan tahu puisi Subagio Sastrawardoyo itu membuat saya memahami bahwa semesta atau medan puisi itu bisa luas. Bisa luas, cakrawalanya itu bisa luas gitu. Tidak sekedar berbicara tentang aku pribadi gitu, atau bicara tentang alam, tapi bisa meluas karena dia berangkat dari filsafat kan. Subagio Sastrawardoyo. Yang ketiga Afrizal Malna. Afrizal Malna salah satu penyair Indonesia juga. Kenapa gitu? Karena setelah tadi saya kenal puisi, terus puisi-puisi Subagio membuat saya memahami bahwa semesta puisi itu luas. Afrizal Malna menghancurkannya, gitu. Menghancurkannya. Kenapa tuh Bang Kiki? Dihancurkan oleh bagi saya puisi-puisi Afrizal Malna itu membuat saya lebih bisa melihat dunia atau hal-hal yang terdekat dengan saya. Kalau sebelumnya kan karena landasannya misalnya filsafat, puisinya Subagio, dia cakrawala berpikirnya luas. Di dalam puisi-puisi Afrizal, kenapa dia itu agak mengguncang saya setelah saya baca, karena mungkin Afrizal, di dalam puisi-puisinya Afrizal, kata-kata atau benda-benda seperti setrika, kulkas itu bisa masuk di dalam puisi. Sesuatu yang sangat mengagetkan saya di tahun 97. Saya terguncang membacanya puisi Afrizal itu karena sebelum pernah saya baca puisi di masa-masa itu yang memasukkan setrikaan, kulkas ke dalam puisi. Kata-kata yang tidak puitik tapi dia masukkan. Artinya dia menghancurkan pikiran saya gitu, atau cara saya melihat puisi yang sudah terbentuk waktu itu dihancurkan oleh Afrizal. Nah, tiga orang itu menurut saya tapal batas saya. Tetapi di samping mereka tentu banyak penyair-penyair yang saya suka juga, tempat saya juga belajar. Baik, dan itu mengapa sahabat bahasa pada puisi-puisi yang ada di buku Tuhan Padi ini, kebetulan baru ini yang saya baca, mungkin nanti bisa dipinjemin nih Bang Kiki ya. Pemilihan katanya sangat menarik dan juga mungkin jarang yang awam seperti kita di sahabat bahasa membaca atau mendengar tentang beberapa kata-kata yang ada di puisi ini. Dan tadi sempat nyari juga artinya apa yang digaris miringin. Biasanya kan nggak awam gitu ya Bang Kiki ya untuk saya melihat atau membaca kata-kata itu, dan itu yang menarik dari puisi karya Bang Kiki. Nah Bang Kiki, kan Bang Kiki saat ini tergabung dalam komunitas Akar Pohon ya? Bagaimana nih kisah Bang Kiki hingga akhirnya menjadi salah satu bagian dari komunitas Akar Pohon? Karena komunitas Akar Pohon ini kan juga ternyata perkumpulan penulis-penulis yang beberapa kali juga sempat diundang ke kantor bahasa ini. Gimana kisah awalnya tergabung di sana Bang Kiki?
Saya tidak tergabung di sana, saya yang mendirikan. Wah. Jadi saya mendirikan Akar Pohon tahun 2009 bareng 2 orang kawan. Satunya teater, nah, satunya lagi aktivis media. Jadi itu kami bertiga yang mendirikan sebelum kawan-kawan yang lain bergabung. Pada mulanya Akar Pohon itu sebenarnya kelompok seni gitu. Saya di sastra, kawan saya di teater, satunya lagi di media. Pada mulanya begitu. Mungkin sejak tahun 2011 baru dia punya semacam embrio sebagai komunitas. Artinya di tahun 2012 kita mulai berpikir sepertinya perlu gitu membuat semacam kelas untuk penulisan bagi teman-teman yang hendak belajar menulis. Semacam kelas diskusi aja. Bukan diajarin tapi diskusi gitu. Nah, saya kira sejak 2012 itulah embrio Akar Pohon sebagai komunitas itu mulai terbentuk. Sebagai komunitas, bukan sebagai organisasi ya. Kalau organisasi kan ada ketua, ada bendahara, segala macam. Kalau komunitas lebih cair kan, lebih egaliter di dalamnya tuh. Meskipun ada pembagian kerja kalau ada acara, tetapi kalau tidak ada acara itu egaliter aja, tidak ada ketua, tidak ada. Jadi Akar Pohon itu tidak ada pintunya. Siapa saja bisa masuk dan kemudian bisa keluar juga kalau mau. Gitu. Nah, Bang Kiki untuk mendirikan komunitas Akar Pohon seperti tadi yang Bang Kiki bilang itu sarana bagi penulis-penulis untuk belajar bagaimana cara menulis, baik itu mungkin cerpen, puisi dan lain sebagainya. Bang Kiki sendiri sebagai seorang penulis bagaimana tanggapannya kalau misalnya nanti ada yang mengikuti mungkin gaya penulisan dari Bang Kiki yang ada pada salah satu karya yang Bang Kiki buat? Gimana tanggapannya kalau misalnya terjadi hal seperti itu? Saya pikir di dalam proses kreatif orang pada mulanya dia pasti mengikuti. Pasti dia mengikuti model atau gaya seorang seniman yang dia sukai. Tetapi itu bagian dari proses. Pada waktunya nanti dia akan punya bentuk pengucapan pilihannya sendiri. Tetapi dia harus melewati proses mengikuti itu. Keterpengaruhan itu adalah bagian dari proses itu. Dia menjadi bermasalah menurut saya ketika tidak ada upaya untuk mencari pengucapan sendiri. Jadi nyaman dengan mengikuti. Nah, menurut saya itu bermasalah gitu. Nah, makanya dari itu tuh Sobat Bahasa pentingnya istilah ATM, amati, tiru, modifikasi, sampai akhirnya nanti menemukan jati diri sendiri dalam menulis itu nyamannya seperti apa, mungkin terus juga karyanya punya ciri khas sendiri. Terakhir nih Bang Kiki, untuk Bang Kiki pertanyaannya, apa harapan Bang Kiki sebagai seorang penulis, khususnya yang berasal dari Pulau Lombok, tanah kelahiran yang sama dengan sebagian besar orang di Nusa Tenggara Barat, terhadap karya-karya atau bagi penulis-penulis baru yang akan mulai berkarir di dunia penulisan? Iya, sebagai orang yang berkecimpung di dunia sastra ya, yang memilih sastra sebagai katakanlah semacam jalan hidup gitu, tentu saja saya ingin gitu menemukan karya-karya atau membaca karya-karya dari kawan-kawan di Lombok atau di NTB yang memberi tawaran tawaran yang segar mungkin ya, tawaran yang segar atau tawaran yang berbeda gitu dengan karya-karya yang lain yang sudah sebelumnya gitu. Itu artinya ada upaya kreatif untuk merespon karya-karya sebelumnya kayak gitu. Terlihat bahwa dia itu mencari gitu, ngulik gitu ya, ngulik ya, gitu. Itu yang saya harapkan kalau saya boleh memiliki harapan. Terus saya kira sekarang ini kan di dalam banyak hal itu tidak ada lagi yang kita sebut pusat ya. Kalau di era-era dulu karena buat buku susah ya, untuk menulis di media susah gitu kan, muncul apa yang didikotomikan sebagai pusat dan daerah. Kalau sekarang itu sudah tidak ada. Maksudnya kalau kita mau puisi kita dibaca semua orang, gampang aja kan, tinggal pasang di medsos akan dibaca banyak orang. Dulu nggak bisa.
Mau bikin buku atau mau menerbitkan buku sendiri sangat gampang. Yang penting ada materi bukunya dan ada materi duitnya. Nah, beres, gampang. Nah, dengan tidak ada lagi pusat itu, sesungguhnya itu peluang buat penulis-penulis yang baru memasuki medan sastra untuk lebih fokus di karya, di kepenulisan. Kalau dulu kan fokus ke pecah ya. Selain kita fokus di karya, kita fokus juga berpikir gimana ya karyanya bisa dibaca orang. Benar. Kalau sekarang kan dibaca orang itu sudah mudah ya. Jadi lebih fokus ke karya gitu. Dan saya lebih ketiga, saya lebih ingin berharap pada lembaga-lembaga pendidikan, sekolahan, mungkin juga kantor bahasa gitu, untuk menyamakan frekuensi dengan penulis gitu dengan publik sastra, penulis publik sastra dan lembaga-lembaga yang punya irisan dengan sastra. Misalnya kalau saya tuh membayangkan di sini tuh ada festival sastra pelajar. Wah, menarik. Kayak gitu. Itu karya-karya pelajar dipresentasikan. Ada diskusi-diskusi kayak gini, tapi pelajar semua. Jadi yang bicara itu pelajar. Jadi mungkin guru-guru dan teman-teman pegiat sastra hanya memfasilitasi, hanya merancang acara itu. Tapi nanti yang ngisi, yang berbicara, moderatornya yang berbicara, yang karya yang dibahas itu karya pelajar. Dengan begitu menurut saya sastra, karya antara sastrawan atau penulis dengan karyanya dan publik sastranya itu bertemu dalam satu korespondensi yang dialektis gitu. Kayak gitu. Itu sih bayangan saya, dan tentu saja itu membutuhkan sinergi ya. Benar. Dengan lembaga-lembaga itu atau institusi-institusi itu. Yang terjadi selama ini kan begini sebenarnya. Jadi ada perspektif yang berbeda di antara institusi ini. Yang institusi satu memandang sastra itu kayak begini, yang lain kayak gini, para sastrawan kayak gini, beda, sehingga tidak ketemu. Masing-masing itu punya program-program sastra dalam tanda petik, tetapi karena perspektifnya atau cara pandangnya terhadap sastra berbeda-beda, sering tidak ketemu program-program itu. Seandainya itu di perspektifnya bisa dipertemukan, maka sebenarnya sinerginya bisa lebih luas, kayak gitu. Jadi memang diperlukan kolaborasi baik dari penulis juga dengan instansi atau lembaga-lembaga terkait tentunya untuk kemajuan sastra di daerah kita ya Bang Kiki ya. Nah Bang Kiki, kalau misalnya nih ada sahabat bahasa yang ingin memiliki buku Tuhan Padi atau karya-karya Bang Kiki yang lainnya, bisa dibeli di mana nih Bang Kiki? Mungkin bisa dikasih tahu nih sahabat bahasa yang lagi nonton sekarang. Oh ya, yang ingin memiliki buku Tuhan Padi bisa dibeli di kedai buku Clandestine. Itu alamatnya di Jalan Swakarya 3, Gang Metro nomor 11, Kekale, Mataram, atau bisa cek di akun IG-nya Kedai Buku Clandestine. Kedai Buku Clandestine. Mungkin nanti kita coba bantu tuliskan di deskripsi dari video ini ya sahabat bahasa, supaya sahabat bahasa lebih mudah untuk membeli atau nantinya bisa membaca langsung karya-karya dari Bang Kiki. Bang Kiki, terima kasih sudah datang ke studio Mini Kantor Bahasa. Iya, terima kasih Bang Kiki sudah membagikan cerita dan pengalaman inspirasi yang tentunya makin memotivasi penulis-penulis baru dan juga kami sebagai pelajar mahasiswa untuk mengikuti jejak Bang Kiki di dunia sastra dan karya tulis. Terima kasih ya Bang Kiki, jangan bosan untuk datang ke sini. Semoga ada manfaatnya. Amin. Baik sahabat bahasa, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam Siniar Sasambo edisi Bincang Bersama Tokoh kali ini. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan video-video terbaru dari Siniar Sasambo Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sukai video ini dan berikan komentar positif di bawahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nah sahabat bahasa, itu tadi tayangan Siniar Sasambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan? Nah maka dari itu sahabat bahasa, jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat
Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui SoundCloud dan Spotify Siniar Sasambo. Jangan sampai terlewat ya. Dah.